Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam setu hobi, salam setu laras, salam situng ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Akhir-akhir ini sahabat saya tetap greget. Kemarin saya sudah membahas tentang apa sih kesaktian itu, sudah saya bahas sahabat. Gara-gara ada kasus yang sedang yang nggak selesai. Awalnya menyaingi kasus tentang Ferdi Sambo sahabat, yaitu tentang kesaktian, sehingga muncul di beberapa tayangan sahabat orang pembuktian diantaranya adalah ilmu kebal sekarang yang sedang lagi booming ini sahabat. Kebal senapan, kebal bacok, kebal wah sebagainya sahabat. Ya oke. Saya aslinya sahabat, saya punya cerita unik. Santai saja kalau ini sahabat, nggak jelimut-jelimut apakah ilmu kebal itu ada atau tidak sahabat, berfungsi dengan baik atau tidak, bermanfaat atau tidak sahabat. Aslinya sahabat, waktu saya masih muda, saya juga masih giras-girasnya, semangatnya sahabat, saya itu berguru beberapa tempat. Saya akan ceritakan sahabat. Tapi ada pengalaman unik lah yang saya alami di kegiatan kebal-kebalan ini sahabat. Pada suatu ketika masih boomingnya batu akik itu sahabat, saya itu kedatangan seorang teman. Dia membawa batu akik, katanya batu kebal lah, kebal senapan, batu akiknya. Dia datang ke saya dikarenakan saya itu dikarenakan dia tahu bahwa saya itu penyinta senapan angin sahabat. Kemudian dia minta untuk menguji batu akiknya itu, dan dia dengan sombongnya sudah promosi dengan saya sahabat, diuji di beberapa tempat katanya normal banget, sehingga membuat saya itu agak penasaran juga, tapi agak khawatir juga sih, ini beneran atau tidak sih batu kebal ini. Akhirnya ya sudahlah, dia nanya, kamu kan punya senapan bro, ya tolong dong tes punya saya kalau kamu nggak berjaya katanya. Pada saat itu sahabat, saya itu memiliki 4 unit senapan. Yang pertama adalah, kalau nggak keliru itu Sub AC uklik, kemudian Sub Tiger uklik juga, kemudian PCP Moser, yang kedua adalah PCP Marauder bocap sahabat. Pada waktu itu saya tanya kepada dia, kamu akan uji batu ini menggunakan senapan saya yang power rendah atau yang power tinggi, kata saya, atau yang setengah-setengah gitu. Karena kalau menggunakan power rendah, maka saya pasti akan mengambil uklik sahabat, minimal 2 kali pompa lah gitulah. Saya akan coba gitu. Tapi dia bilang, wah ini jangankan senapan angin bro, senapan api nggak mungkin mempan terhadap batu ini katanya. Ya oke lah, oke, ya sudah, ayo. Kemudian yang saya ambil senapannya sahabat senapan Moser, karena pada waktu itu tekanan anginnya bocap saya itu dengan Mosernya itu sama-sama di tekanan angin 2500 lah, 2500 PSI. Tapi pada Moser itu sahabat kan punya 2 track power, 2 track grendel lah, jadi powernya pasti lebih tinggi lah gitu. Saya ambil Moser, kemudian nah sudah, batu itu diletakkan sekitar berjarak 5 meter lah dari posisi saya. Kemudian oleh saya ditembak sahabat, batu itu pure katanya, hancur langsung, hancur lebur. Aduh katanya, ini batu mahal. Duh, saya itu mau ketawa gimana gitu, karena ya kata barusan itu batu mahal bro katanya. Mau ketawa ya gimana, mau bersedih juga gimana gitu. Tapi yang jelas yang punya perasaan bersalah juga, karena ngikutin pendapat dia untuk diuji coba dengan senapan yang powernya agak sedikit besar gitu. Seandainya hanya menggunakan uklik kan nggak mungkin bisa sampai hancur batunya. Atau terbuat dari resin atau apa nggak tahu. Kalau batu asli yang jelas timah pasti kalah kan, mungkin terbuat dari resin mungkin, atau bahan-bahan yang mudah pecah. Oke, itu pengalaman pertama sahabat. Kemudian yang kedua adalah tentang kebal sahabat. Saya mengalami sahabat, yaitu coba-coba lah gitu kan, kemudian diuji coba juga oleh guru, dibacok dan sebagainya. Kemudian ada satu pengalaman yang membuat saya nggak mau kebal sahabat, yaitu saya pada suatu ketika itu sakit gigi sahabat. Pergi ke puskesmas, karena memang puskesmas adalah yang paling dekat lah dengan area rumah saya kan. Saya pergi ke sana, saya nyampe awal ke sana itu mau cabut gigi, kemudian disuntik pati rasa atau bius lah, disuntik pati rasa. Habis itu ditunggu beberapa menit sampai ada pasien baru katanya.
Datang dokternya nanya, gimana, masih sakit? Iya dok, masih sakit, kata saya. Kemudian kalau jarum suntiknya masuk sahabat, jarum suntiknya masuk, enggak kebal, jarum suntiknya masuk. Kemudian nyampe beberapa menit, pasien setelah saya itu sudah dicabut giginya, saya masih ditanya, masih sakit? Katanya iya masih sakit katanya. Karena ketika masih digigitkan itu sahabat, masih kerasa sakitnya. Disuntik lagi oleh dokternya. Dia bilang beberapa menit lagi, sekitar 15 menit, ditanya lagi, masih sakit? Ya masih sakit katanya. Mungkin dokternya apa namanya ya, mungkin dokternya nggak percaya bahwa masih sakit. Dia disuruh saya menganga, kemudian dia palu sedikit gigi saya. Saya melompat sahabat, karena giginya masih sakit gitu. Melompat, wes sudah, nggak mau cabut, pulang katanya. Pulang ke rumah. Nyampe di rumah, ya sudah, nggak jadi dicabut. Akhirnya ya tetap sakit kan, tetap sakit. Akhirnya pergi ke salah satu dokter gigi ya rumahan lah, dokter gigi rumahan. Nyampe di sana sampai menghabiskan 3 botol sahabat, 3 botol atau 5 botol lah, itu tetap nggak mempan. Kemudian apakah saya bangga pada waktu itu? Yaitu nggak mempan obat bius. Apakah bangga? Enggak sahabat. Pada waktu itu saya butuh untuk nggak kebal itu. Akhirnya karena nggak mempan, saya kemudian pergi ke rumah sakit kabupaten. Mungkin di sana dokternya lebih spesialis lah kan gitu. Nyampe di sana lagi-lagi sama sahabat. Saya nyampe pertama disuntik sampai jam 12 siang sahabat. Beberapa pasien sudah selesai semua kan. Setelah saya itu dicabutnya, saya masih belum. Disuntik sampai kalau nggak gila 3 kali sahabat. Akhirnya terakhir jam 12 itu dokternya bilang pada saya, Dek katanya, kamu pilih mana? Sakit kamu akan setiap hari, kan setiap hari akan sakit, atau sakitnya satu kali ini saya cabut katanya. Mikir saya sahabat, iya, setiap hari saya akan sakit gigi kata saya. Kalau nggak dicabut, kalau dicabut ya sakitnya sekarang. Ya pada waktu itulah saya sahabat merasakan betapa sakitnya dicabut gigi tanpa obat bius. Bergetar yang namanya badan ini bergetar sahabat. Saya sampai ingat ke masa penjajahan atau ke masa kalau benar-benar ada PKI lah, penyiksaan ataupun pada masa hukuman-hukuman itu ya sahabat, yang kukunya dicabut-cabut, giginya dicabut-cabut, sakitnya luar biasa. Luar biasa. Jadi sahabat, kalau bertanya tentang ilmu kebal itu ada atau tidak, ada sahabat. Karena saya mengalami sendiri, kebal ada atau tidak, ada. Tapi nggak mungkin ditampakkan sahabat. Kemudian butuh atau tidak, pertanyaannya ya itulah, kita kebal ini butuh atau tidak. Gini sahabat, Tuhan itu menciptakan kita ini sudah begitu sempurna, begitu sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kalau umpamanya kita ditambah sahabat, bahkan kita akan bingung deh. Kita akan bingung sendiri. Contohnya jari kita lah, jari kita itu kan berjumlah 5 jari. Coba tambah 1 aja jari kita, bingung kita. Mata kita kan cuma 2, dikasih 2 kurang, masa kasih 3 umpamanya, bingung kita. Gigi kita itu sudah lurus sahabat, kemudian umpamanya ditambah taring keluar ke sini, bingung kita. Terus lah, kita gak usah ditambah-tambah, kita syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Gak perlu kita masih belajar ilmu kebal kayak belajar ilmu apalah. Tuhan itu menciptakan tubuh kita sempurna. Jangan masih kurang-kurang kok ini kok itu. Aduh sahabat, bahkan kita akan kebingungan sendiri kalau umpamanya diberikan kelebihan. Dulu sahabat, saya itu apa namanya ya, sering mendapatkan visualisasi tentang makhluk gaib sahabat. Visualisasi makhluk gaib lah. Jadi tempat-tempat angker, kemudian ya visualisasi makhluk gaib. Ya bisa kadang-kadang oleh orang itu kan dianggap hantu atau apa, entah itu beneran atau tidak sahabat. Yang jelas kalau sekarang saya nggak percaya kepada hantu, terus terang saya nggak percaya. Tapi kalau jin saya percaya. Kalau hantu saya nggak percaya, karena kebanyakan dipengaruhi oleh rasa takut kita sendiri. Hantu itu. Kalau jin saya percaya, tapi kalau hantu saya nggak percaya. Orang yang mampu melihat jin, karena ada jin di tubuhnya untuk membantu dia untuk melihat jin. Pada waktu itu saya pernah mengalami sahabat. Pernah mengalami, dan apakah saya suka? Enggak sahabat. Terganggu saya. Terganggu. Di dalam rumah kadang-kadang ketemu. Di tempat ketemu. Terganggu. Seandainya ketemunya itu dikasih uang kan enak. Tapi ketemunya kalau hanya mengganggu dan sebagainya, wah, ngapain? Gitu. Terganggu sahabat. Akhirnya saya konsultasi dengan yang lebih senior. Dia bilang pada saya, kalau kamu mengalami semacam itu, ya indigo, mungkin indigo atau apalah, nggak ngerti saya, karena saya orang awam juga sahabat. Kamu itu pasti ada gangguan dalam tubuh kamu itu. Ya, kamu suka nggak? Nggak suka, karena terganggu itu sahabat.
Coba kamu kebayangkan lah. Kamu akan sering ketemu dengan visualisasi yang tidak kamu suka, sahabat. Gimana rasanya? Enggak enak deh. Bukan kebanggaan, enggak enak kita diberikan lebih itu, enggak. Tapi kemudian saya diminta untuk ketemu dengan, halo sahabat, tim ru'yah. Saya ini pengalaman saya pribadi, sahabat. Saya itu di ru'yah 3 kali. Salah satunya adalah ru'yah tingkat nasional, sahabat, yang ru'yah saya. Mas saya tidak perlu menyebut namanya, sahabat. Saya di ru'yah. Dan alhamdulillah sejak itu, sahabat, visualisasi itu, bayangan ataupun rasa apa nggak ada. Sehingga alhamdulillah kemudian sekarang saya, sahabat, punya mental yang mungkin lebih kuat lah, lebih kuat. Saya biasa jalan malam, pergi ke tempat belusukan. Kita kan sahabat tahu sendiri lah. Saya belusukan sendiri, pergi ke tempat-tempat angker dan sebagainya, nggak ada beban sama sekali. Tapi kalau jin saya percaya. Jadi maksud saya dalam episode kali ini, kita syukuri apa yang telah Tuhan berikan pada tubuh kita. Gak perlu kita ditambah-tambahi dengan ilmu kebal ke, ilmu pelet ke, ilmu apapun. Sudah, kita syukuri saja terhadap tubuh kita yang telah diberikan sesempurna ini, sahabat. Jangan terlalu tamak lah terhadap kurang. Maaf, sahabat, kalau bahasa saya sejak tadi mungkin agak sedikit kasar ya, sedikit emosi, karena benar-benar saya agak emosi, sahabat, ketika bicara masalah ilmu itu, karena saya pernah mengalami dan sekarang saya sudah merasakan betapa nggak enaknya. Jadi bagi sahabat yang masih coba-coba, mendingan janganlah. Sama halnya dengan kalau Anda belum merokok, jangan coba-coba merokok. Kalau merokok pasti Anda itu menyesal. Jadi jangan coba-coba. Kalau umpamanya masih belum menyesal, sahabat, punya keahlian semacam itu, kebal dan sebagainya, itu belum menyesal, berarti dia masih belum diberikan kesadaran oleh sang pencipta, gitu sajalah mudahnya. Oke? Terima kasih, mohon maaf, sahabat, jika ada yang tersinggung terhadap diskusi santai ini, mohon maaf. Dan tolong dukungannya ya. Ini channel bukan tentang membahas itu, sahabat. Ini channel senapan. Oke, senang-senang aslinya. Tapi saat ini saya ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.